Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, kembali lagi bersama saya Kak Anis ya. Kita ini menjadi program kita yang keduanya ya, kedua kali bincang-bincang tentang bisnis melalui Instagram Live-nya. Insya Allah malam hari ini saya kembali bersama dengan Bunda Endah akan berbicara tentang bisnis bisnis praktis untuk pemula gitu ya. Jadi insya Allah malam hari ini, nah, sebelum kita mulai ini saya mau cek dulu teman-teman, suara saya sudah jelas ya. Kalau jelas boleh teman-teman dilambaikan tangannya. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nih sudah hadir di tengah-tengah kita Bunda Endah, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Endah. Assalamualaikum Bunda. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Endah. Bunda bisa dengar suara saya? Iya, suaranya terputus-putus Kak. Mohon maaf. Oke. Sudah jelas suara saya, Bunda? Putus-putus. Suara saya putus-putus ya. Oke. Mungkin sinyal saya Kak. Di sini sinyalnya Oke. kurang bagus mungkin. Oke. Tapi sekarang sudah jelas ya suara saya, Bunda ya? Siap, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah Bunda, ini kita kali kedua mengadakan bisnis talk ya, atau bincang bisnis melalui Instagram Live ya, Bunda ya. Alhamdulillah minggu lalu kita membahas tentang resolusi 2021 ya, tahun baru harapan baru gitu kan. Jadi tahun baru harapan baru di dalam bisnis kita. Nah, insya Allah malam hari ini kita berdua akan membahas tentang bisnis praktis untuk pemula ya. Nah, sebelum kita mulai ya Bunda, pembahasan kita pada malam hari ini ya, kita sama-sama berdoa dulu nih ya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam kita menerima ilmu pada malam hari ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan dan bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Ya, sama-sama kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin Allahumma amin. Oke. Bunda sudah siap nih malam hari ini, Bunda? Insya Allah siap Kak. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi malam hari ini teman-teman nih kita akan bersama-sama mengupas tuntas ya bisnis praktis untuk pemula. Karena memang begini Bunda, ternyata banyak sekali teman-teman ya di sekitar kita gitu kan. Saya beberapa kali mengadakan kelas WhatsApp ya. Itu banyak sekali mereka yang bertanya gitu bahwa bagaimana sih menjadi pengusaha gitu? Apakah susah gitu kan? Ya artinya mereka itu masih bertanya-tanya gitu kan, menjadi pengusaha itu seperti apa. Dan kebanyakan mindset atau pola pikir mereka tuh masih berpikir bahwa menjadi pengusaha itu harus punya modal yang besar, harus punya ruko ya kan, harus punya produk gitu. Padahal sebenarnya setelah kita belajar banyak bisnis ya Bunda, ikut seminar gitu ya, kita belajar dengan para ahli bisnis, ternyata memulai bisnis itu mudah gitu, hanya dengan butuh keberanian. Seperti itu ya Bunda ya. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tips ya bisnis praktis untuk pemula ya, saya mau menjelaskan sedikit. Hamdalah. Gimana Bunda? Semudah membaca hamdalah. Iya betul. Semudah membaca hamdalah. Ya, sebelum kita masuk nih Bunda ke teori ke materi kita pada malam hari ini ya tentang bisnis praktis untuk pemula, saya mau membahas dulu tentang
ini Bun, mindset pengusaha gitu. Jadi selain daripada keberanian dalam pengusaha, dalam memulai bisnis ya, kita perlu yang namanya mindset yang kuat gitu. Jadi penting banget kita punya mindset positif, mindset yang kuat ya, bahwa menjadi pengusaha itu mudah gitu. Karena gini, kalau kita mindset kita menjadi pengusaha itu susah, maka akan susah. Tapi kalau kita beranggapan bahwa jadi pengusaha itu mudah, maka akan mudah seperti itu. Nah, kenapa saya bilang mudah? Gini, eh karena memang saya sendiri merasakan gitu. Ketika saya mengatakan bahwa jadi pengusaha mudah, ya mudah gitu. Karena gini Bunda, banyak sekali ya yang mengatakan gini, saya nggak jago jualan gitu kan, saya nggak bisa jadi pengusaha gitu. Terus di keluarga saya nih nggak ada yang pengusaha loh gitu kan. Jadi mereka itu apa ya, memberikan batasan ke diri mereka sendiri gitu, nggak percaya sama diri mereka. Iya gitu, bahwa sebenarnya menjadi pengusaha itu bukan soal bakat yang pertama ya, yang kedua bukan juga karena faktor keturunan gitu ya. Jadi bukan bukan karena dia terlahir mempunyai bakat jualan maka dia jadi pengusaha gitu, atau di tengah di keluarganya ini seluruhnya itu banyak yang jadi pengusaha maka dia jadi pengusaha, belum tentu gitu. Bahkan ada juga yang satu keluarga ini pengusaha tapi dia nggak bisa jadi pengusaha gitu kan. Gitu. Ada juga yang apa namanya, dia tidak punya bakat usaha tapi dia mau belajar dan berproses gitu ya, dia akhirnya jadi pengusaha gitu. Jadi memang mentor bisnis saya tuh pernah bilang ya, Ipo Santosa, beliau adalah motivator 5 benua ya, penulis buku 7 Keajaiban Rezeki, dan itu mega bestseller, terjual 1 juta Islamper di Indonesia, dan hanya ada 2 orang nih yang terjual 1 juta Islamper ini ya, Ipo Santosa dan Ari Ginanjar. Jadi beliau tuh selalu mengatakan dalam seminarnya bahwa menjual itu adalah seperti mengendarai sepeda, cycling. Jadi sekali kita sudah bisa, maka seterusnya bisa gitu. Artinya apa? Artinya jualan itu tidak perlu bakat gitu. Jualan itu tidak perlu keturunan gitu kan. Jadi tidak juga memandang apakah dia sudah tua atau masih muda gitu, tidak. Tetapi asal kita punya kemauan ya, kemudian kita mau berproses dan belajar, insya Allah kita bisa jadi pengusaha gitu. Jadi artinya kita mau mengikuti seminar-seminar, mencari ilmu-ilmu ya kan, kemudian kita praktekkan dari apa yang sudah kita dapatkan, itu insya Allah kita bisa jadi pengusaha gitu. Nah begitu juga dengan Adam Knight ya, beliau profesor biomekanik, dia mengatakan bahwa secara perspektif motorik ya, bila seseorang itu sudah mempunyai skill ya, maka dia tidak akan dengan mudah kehilangan skillnya gitu, kecuali kalau dia itu mengalami kecelakaan otot atau saraf gitu. Jadi artinya kalau kita udah sekali bisa, maka seterusnya bisa diasah terus, makin jago, semakin ahli gitu kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman di sini harus tidak boleh lagi berpikiran bahwa menjadi pengusaha itu sulit gitu, pengusaha itu karena bakat gitu, pengusaha itu karena keturunan. Oh tidak gitu. Tapi itu semua bergantung dari proses dan kita mau untuk belajar gitu ya. Dan perlu nggak sih kita tuh memulai bisnis itu produksi? Boleh, tapi nggak harus teman-teman. Karena gini teman-teman ya, kita pemula, belum punya pengalaman ya kan, minim pengalaman. Terus kemudian kita produksi barang gitu, produksi produk gitu ya, itu nggak mudah pastinya teman-teman. Ditambah belum tentu produk kita itu bisa bersaing dengan produk yang sudah beredar di pasaran gitu. Jadi ibaratnya resikonya itu lebih banyak gitu kan, resikonya lebih banyak dan pastinya akan memakan waktu lebih panjang gitu kan. Jadi baiknya gimana teman-teman ya. Nah ada empat pilar penting dalam bisnis ya. Yang pertama itu produksi ya, yang kedua SDM, sumber daya manusia, yang ketiga itu finance atau keuangan, nah yang keempat itu marketing. Nah banyak banget yang mulai dari produksi nih teman-teman gitu ya. Nah ini bukan salah tapi kurang tepat gitu, karena ya itu yang tadi saya bilang, kalau kita mulainya dari produksi ya itu nggak mudah karena kita minim pengalaman gitu. Sekalipun kita bisa, terlalu makan waktu banyak dan pastinya banyak resiko gitu kan. Dan kita nggak mungkin bisa bersaing dengan produk yang sudah lebih dulu beredar, apalagi produk tersebut mempunyai brand yang kuat gitu. Nah kemudian untuk pemula baiknya gimana nih Kak Anis, ya kan? Nah untuk pemula
baiknya itu teman-teman memilih dengan marketing. Jadi teman-teman cari produk yang apa namanya, yang sudah diproduksi ya, yang kemudian produknya itu dibutuhkan di pasaran ya, dan juga memiliki nilai jual 8 sampai 9. Jadi kita istilahnya menjual kemudian ada selisih, ada untungnya seperti itu. Jadi cari yang seperti itu teman-teman ya, gitu. Betul ya Bunda ya, cari yang seperti itu ya. Jadi kita mulainya dengan marketing ya. Iya, insya Iya Allah. gitu. Nah itu biasanya kalau sekarang itu biasanya disebut reseller. Nah, disebut reseller gitu. Reseller produk artinya kita hanya fokus menjual dan menawarkan, tidak ada produksi, ya kan? Nah, ini sama dengan seperti contohnya kita kalau menjual motor atau mobil. Kira-kira apakah kita harus produksi, ya kan? Atau kita melakukan perakitan? Kan enggak. Kita fokusnya hanya apa namanya, menjual dan menawarkan gitu kan. Jadi iya, jadi kita tidak melakukan produksi. Betul ya teman-teman ya. Boleh teman-teman ikut berkomentar di kolom komentar kalau misalnya teman-teman setuju dengan saya. Ya. Jadi mereka ya seperti importir ya, showroom, dealer, broker, itu mereka hanya memindahkan ya, memindahkan dari satu ke satu tempat lainnya gitu. Jadi mereka tidak melakukan produksi, tidak melakukan perakitan, fokusnya hanya menjual, fokusnya hanya menawarkan, seperti itu. Nah, menjadi reseller ini juga pilihan yang mulia teman-teman. Jadi kadang gini nih Bun ya, banyak banget yang beranggapan jadi reseller tuh apa gitu kan, bukan pengusaha. Oh tidak, reseller pun disebut sebagai pengusaha, ya kan? Gitu ya, tadi contohnya seperti importir, showroom ya, terus dealer, itu mereka juga apa namanya disebut pengusaha reseller, gitu kan. Iya, jadi showroom itu seperti reseller ya kan, menjual produk gitu kan, menawarkan produk gitu, tapi tidak melakukan produksi seperti itu ya. Jadi reseller ini adalah pilihan yang mulia teman-teman. Kita juga sebagai pengusaha jika kita menjadi reseller gitu. Karena apa? Dalam sejarah Islam ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang pengusaha, tetapi beliau tidak produksi barang ya. Rasulullah ini hanya berfokus menawarkan dan menjual produk gitu. Jadi kita sendiri tahu ya dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih lama berniaga dibandingkan masa kenabiannya. Jadi beliau menjadi seorang reseller itu selama 25 tahun, sedangkan kenabiannya selama 23 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman menjadi reseller, menjadi pengusaha, insya Allah kita melakukan sunnahnya Nabi gitu. Nah, artinya ketika kita berniaga, kita mendapatkan pahala ibadah. Ya, siapa di sini yang setuju? Boleh teman-teman lambaikan tangan kalau setuju dengan saya. Dengan berniaga kita ibadah, dengan berniaga kita melaksanakan sunnah, gitu kan? Nah, jadi sudah ada panutannya nih teman-teman, ya, bahwa menjadi reseller itu mulia karena kita melihat dari baginda Nabi Muhammad SAW, gitu. Oke, nah itulah tadi mindset. Pentingnya mindset ya, mengatakan dalam diri kita bahwa oke, jadi pengusaha itu mudah, jadi pengusaha itu gampang ya, asalkan kitanya mau dan kitanya mau belajar ya, dan mau berproses gitu. Jadi nggak usah lagi teman-teman bingung, aduh harus punya modal yang besar gitu, aduh harus punya toko, harus punya produk. Oh enggak, teman-teman cari produk ya, cari produk yang memang sudah diproduksi, kemudian memiliki brand yang kuat, dibutuhkan di pasar ya. Dan ketika teman-teman menjual produk tersebut, teman-teman mendapatkan selisih atau untung gitu ya dari produk tersebut gitu. Nah, itulah tadi mindset ya, pentingnya mindset kita sebelum menjadi pengusaha. Karena kalau tanpa adanya mindset yang kuat, pola pikir yang kuat, menjadi pengusaha itu mudah. Biasanya tumbang di tengah jalan nih Bun. Itu banyak banget apa namanya, banyak banget yang seperti itu ya Bun ya. Kurang yang termotivasi, apa namanya, iya betul gitu, semangatnya turun gitu ya, akhirnya nggak jalan lagi gitu kan. Begitu ya. Jadi fokus pada marketing bukan pada produksi, ini untuk pemula. Nah itu tadi tentang mindset ya teman-teman, bahwa pengusaha itu mudah. Kemudian saya mau masuk ke tips buat pemula nih. Jadi bisnis praktis untuk pemula.
ya, biar teman-teman semua di sini bisa praktekkan dan bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan ya dalam hati. Kan biasanya kita tuh kalau mau mulai bisnis gini Bun, saya mau bisnis apa ya gitu, jualan Ya, apa ya gitu kan, terus pasti berpikirnya bisa nggak ya, terus nanti jualannya via apa ya gitu kan, itu pasti tuh awal-awal tuh seperti itu. Nah, jadi paling enggak kita nih malam ini saya dan Bunda Endah akan menjelaskan ke teman-teman ada 5 tips untuk pemula bisnis ya. Tuh, nanti insya Allah dibagi dua nih. Jadi saya akan menjelaskan sebagiannya, nanti sebagiannya dibantu dijelaskan oleh Bunda Endah. Teman-teman siap menyimak ya? Siap. ya, Oh, banyak yang siap menyimak. tuh ya Jadi Kak Naf. ini ada yang komentar seperti ini nih Bun. Katanya pernah waktu itu belajar produksi ya. Memang benar-benar butuh waktu lama dan hasilnya belum tentu sesuai yang kita inginkan. Karena dulu dia jual bakpia nih, hasilnya belum maksimal. Ya benar. Kan kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya ilmu, ya kan? Terus kita coba-coba gitu kan ya Bun ya. Jadi ya hasilnya pasti akan berbeda dengan orang yang jual bakpia lebih dulu gitu kan? Iya Kak, benar. Iya. Oke. Belum punya Nih brand berarti alhamdulillah. ya. Hmm. Iya, alhamdulillah nih teman-teman udah pada siap untuk simak 5 tips dari saya dan juga Bunda Endah. Oke, yang pertama teman-teman ya, pastikan kalau teman-teman pemula itu pastikan cari produk yang syarat akan manfaat atau banyak manfaatnya gitu. Artinya apa teman-teman? Artinya teman-teman menjual produk yang halal dan juga toyiban ya. Jadi bukan hanya sekedar halal melainkan toyiban gitu. Contohnya gini teman-teman, dulu saya bisnis itu pernah bisnis makanan ya, makanan snack-snack itu, makanan kecil, makanan ringan gitu ya, seperti keripik-keripik yang ya pokoknya buat cemilan lah gitu kan. Nah, alhamdulillah dan insya Allah produk yang saya jual itu halal. Nah, tetapi apakah toyiban gitu? Ternyata masih jauh dari kata toyiban. Karena apa? Ada efek dampaknya gitu. Ketika konsumen saya konsumtif ya, makan cemilan itu ya, snack-snack itu, berpotensi mereka itu akan batuk, kemudian kolesterol gitu ya. Berarti kan artinya produk yang saya jual dulu ini kan kurang toyiban ya Bunda ya, secara medis ya. Karena kan ini Bunda seorang bidan nih, Iya, ya kan? kolesterol bisa ya Kak. Nambah lemak juga kan, bisa membuat Iya, kegemukan betul. ya. Heeh. Mungkin itu juga gitu. Mm-mm. Artinya, Ya, artinya jauh dari kata sehat gitu. Ada kemodorotan lah, ada ketidakbaikan. Jadi pastikan ya teman-teman dalam memilih produk bisnis, cari produk yang bukan hanya halal, melainkan juga toyiban ya. Syarat manfaat gitu. Jadi super lengkap lah, sudahlah halal dan juga toyiban gitu. Insya Allah kalau kita memilih dua hal tersebut ya, insya Allah bisnis kita mengalami keberkahan dan juga insya Allah bisnis kita mengalami pertumbuhan ya gitu. Jadi itu yang sip. pertama. Nah kemudian apa nih yang kedua tipsnya teman-teman ya, tips yang kedua itu pastikan teman-teman pilih produk yang profit atau marginnya tinggi gitu. Profit itu apa? Profit itu adalah keuntungan teman-teman ya. Jadi dalam milih bisnis cari produk yang punya profitnya tinggi. Kenapa kan nih kok harus tinggi gitu kan? Jadi profit ini sebenarnya sangat amat mempengaruhi kepada proses percepatan kita dalam mengembangkan bisnis gitu ya. Yang saya pelajari ya dalam berbisnis itu biasanya kita akan puasa profit atau puasa keuntungan di awal. Itu biasanya 3 sampai 5 bulan ya Bunda ya. 3 sampai 5 bulan di awal kita puasa untung dulu nih gitu kan. Supaya apa? Semua modal kita ya, semua profit dan modal itu kita jadikan modal. Jadi kita tambah produk kita, tambah stok kita. Nah, disitulah membesar bisnis kita. Kan kalau kata mentor bisnis saya ya, Ipo Santosa, stok semakin banyak semakin besar stok kita, maka semakin besar juga rezeki kita gitu. Artinya kita memantaskan diri gitu kan. Kita mau dapat rezeki besar, ya kan? Kita siapkan juga kolam yang besar gitu. Nah, ini banyak sekali yang masih salah nih, salah langkah, salah step gitu. Banyak sekali teman-teman yang mungkin sudah memulai bisnis, ya kan, kemudian merasa profit dan keuntungannya itu sudah haknya. Oke, saya sudah berjualan, ya berarti profit ini adalah hak saya gitu. Jadi terserah saya mau pakai, saya mau gunakan gitu kan.
Itu boleh, sebenarnya nggak salah ya Bunda ya. Cuma kurang tepat gitu. Artinya namanya kita baru belajar itu ya kita harus mau membesarkan bisnis dulu Mulai gitu ya, kan. Karena kalau membesarkan kalau bisnis. langsung kita konsumsi ya langsung kita pakai keuntungan kita gitu. Akhirnya bisnis kita ya segitu-segitu aja gitu, nggak akan berkembang gitu kan. Karena contoh gini, saya punya produk hanya 10 produk ya, 10 pieces gitu ya di rumah saya. Kemudian saya jual 10-10-nya laku nih gitu. Dalam 10-10-nya itu saya punya keuntungan. Setelah itu profitnya saya pakai, modalnya saya belanjakan lagi. Berarti kan saya punya 10 lagi ya Bunda ya. Nah, tapi Iya, seterusnya gitu tambah kan. itu besar Jadi ya Kak ya. seterusnya 10 aja dan akhirnya profit yang saya dapatkan ya jadinya segitu aja gitu kan. Karena apa? Saya tidak membesarkan bisnis, saya tidak menambah produk gitu. Nah, ilmu ini yang diajarkan oleh pedagang-pedagang Cina gitu ya. Jadi kita perlu bener-bener banget ini ya belajarlah sampai ke negeri Cina. Cuma kan kalau kita belajarlah dari orang Benar Cina gitu ya. Kalau belum Cina, bisa iya. sampai negerinya, ya kan? Belajarlah sama orang Cinanya. Ya gitu. Nah, terus paling enggak, kenapa kita harus pilih margin yang tinggi atau profit yang tinggi ya kan? Contohnya gini teman-teman. Misal saya jual satu produk, misal produk A ya, keuntungan saya itu 5.000. Kemudian saya jual produk B, keuntungan saya satu piecesnya 50.000 ya. Nah, itu kan perbandingannya sangat jauh ya teman-teman ya. Kalau saya mau mendapatkan untung 50.000 pada produk A saya, ya kan? Berarti saya harus menjual paling tidak 10 pieces, ya kan? Ya kan? Benar ya teman-teman ya? Saya jadi harus menjual 10 pieces sehingga saya baru dapat profit 50.000. Tetapi ya ketika saya menjual yang produk B tadi untuk mendapatkan profit 50.000, saya hanya cukup menjual satu produk gitu. Nah, dari sini kan sudah terlihat nih ya gitu. Seandainya saya menjual 10 pieces dengan produk untung 50.000, berarti keuntungan saya total berapa nih teman-teman? Ayo hitung-hitungan teman-teman, ditulis. Yang benar nanti dapat jempol dari saya. Ya. Keuntungannya berapa kira-kira? Kan kalau tadi produk A 10 satu piecesnya 5.000, kemudian dijual satu untuk menjual dapat 50 itu harus 10 pieces. Nah, kalau yang produk B saya jual itu 50.000 ya profitnya. Kemudian saya menjual satu berarti kan 50. Kalau saya menjual 10 berarti berapa Bunda? 500. 500. 500.000 ya kan? Nah, coba perbandingannya ya. Besaran yang A atau yang B? Yang B dong. Yang B ya kan? Padahal sebenarnya cara berbisnis itu sama. Ya, sama-sama menawarkan, sama-sama memberikan informasi, sama-sama menjual gitu. Jadi artinya caranya sama, capeknya sama, ya kan? Beda Oke, di yang untungnya. beda. Makanya penting banget teman-teman untuk pemula itu pilih bisnis yang profitnya tinggi atau marginnya tinggi gitu. Karena itu tadi ya, selain mempengaruhi mempercepat proses pertumbuhan bisnis kita, itu juga mempercepat kita juga mencapai impian-impian kita gitu. Karena apa? Profit besar. Jadi kita bisa bagi ininya enak gitu ya, bagi plot-plot uangnya gitu. Kalau 5.000 misalnya kita mau bagi 3 tabungan, satu untuk modal, satu untuk profit, satu untuk tabungan. Bagi-baginya gimana tuh? 1.000, 2.000, 3.000, ya kan? Atau 1.000, 2.000, 2.000 ya. Nah, kalau 50.000 kan enak. Ya, 10.000 misalnya untuk tabungan, 20.000 untuk profit, 20.000 untuk modal. Kan lebih enak seperti itu. Jadi, lebih cepat pertumbuhan bisnis kita dan lebih cepat juga kita mencapai keimpian. Nah, itu tadi 2 tips awal dari saya ya. Insya Allah selanjutnya 3 tips lainnya akan dijelaskan oleh nih bunda kita, seorang bidanpreneur, emak-emak tangguh ya yang sangat menginspirasi saya nih. Masya Allah. Silakan Bunda Endah dilanjutkan. Ya, terima kasih Kak Anis. Kak Anis ini bisa aja. Sebetulnya Bunda ini yang belajar dari Kak Anis. Yang masih Masya muda, Allah. masih belia, tapi Masya Allah sudah menjadi pengusaha sukses. Ya, jadi sangat Amin. sangat menyemangati Kak, menyemangati Bunda yang sudah mak-mak lanjut usia ini ya. Masya Allah. Baik, terima Alhamdulillah. kasih ya. Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Anis tentang tips
bisnis praktis buat pemula ya. Jadi masih tiga ya. Jadi tip yang ketiganya itu adalah kita cari produk yang repeat ordernya tinggi. Jadi pembelian ulangnya itu yang tinggi. Jadi kalau kita misalkan menjual apalagi pemula ya Kak ya, kalau kita memilih produk yang pembelian ulangnya, konsumen membeli ulang ke kita itu dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama, insya Allah akan mengalami percepatan di dalam bisnis kita ini gitu. Jadi kita contohkan ya Kak, misalkan kayak jualan jilbab gitu ya, kayak jualan jilbab, mungkin orang banyak pembeli jilbab gitu. Tapi kan untuk beli jilbab kan tidak harus 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, mungkin kan bisa 3 bulan sekali ya Kak ya. Seperti itu misalkan jualan jilbab. Kalau misalkan jualan baju, nah apalagi jualan baju nih, jualan baju bisa-bisa orang kalau mau beli lagi bisa mungkin setengah tahun ya, 3 bulan atau setengah tahun. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya Kak ya. Insya Allah di masa pandemi kayak gini itu orang berpikir mau beli baju lagi itu mesti berpikir apa ya yang harus diprioritaskan gitu kan. Tentunya kalau seperti di masa pandemi seperti ini, prioritasnya adalah satu di kebutuhan pokok katanya makan ya. Kemudian yang kedua adalah di kesehatan. Insya Allah seperti itu. Betul. Jadi kita ketika memulai bisnis itu memang sebaiknya mencari produk yang repeat ordernya itu tinggi. Nah, repeat order yang tinggi ini itu biasanya, jadi kalau kita jualan produk kesehatan, insya Allah repeat ordernya akan tinggi. Kenapa? Ya seperti tadi yang saya bilang kan, apalagi di masa pandemi seperti ini, bahwa kesehatan itu merupakan kebutuhan sekunder ya buat kita, kebutuhan sekunder pastinya. Nah, di dalam kondisi apapun, itu pasti kebutuhan akan kesehatan ini juga menjadi prioritas gitu. Terlebih lagi di masa kayak seperti ini ya, seperti itu. Jadi bahkan Rasulullah pun itu menganjurkan kepada kita ketika kita berbisnis itu pilihlah di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan seperti itu. Jadi insya Allah ketika kita memilih produk yang kaitannya dengan kesehatan, apakah itu obat-obatan ataukah itu suplemen, insya Allah orang kan belinya ulang itu akan lebih cepat gitu loh. Iya. Sebulan sekali seperti itu ya. Jadi misalkan dikonsumsi untuk satu keluarga di masa pandemi seperti ini, kita jualan suplemen herbal gitu, mungkin 1 botol itu yang kalau misalkan kita konsumsi sendiri itu bisa untuk 1 bulan, tapi berhubung konsumsi 1 keluarga, nah orang kan berpikirnya ketimbang sakit gitu loh, daripada sakit lebih baik kan mencegah gitu kan. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih ini produk itu tadi gitu. Itu adalah tips yang ketiga ya Kak ya. Selanjutnya adalah ya tip yang keempatnya yaitu kita cari produk itu yang hemat ongkir gitu. Jadi yang ongkirnya hemat atau yang deliverable ya Kak ya. Jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan bisa dikirim ke mancanegara. Wah, harus cari produk yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Produk apa ya gitu kan? Berpikir kan ya Kak ya. Berpikir produk apa itu yang bisa dikirim sampai ke mancanegara. Nah, terus seperti apa itu dengan ongkirnya? Mungkin kan seperti itu ya Kak. Makanya kan di sini kita menyampaikan informasi tentang tip untuk bisnis praktis untuk pemula itu ya kita harus pandai-pandai memilih dan memilah gitu ya. Produk apa sih yang sekiranya ongkirnya itu ringan gitu. Jadi seperti yang sudah kita jalani ya Kak, insya Allah kita memilih produk itu yang ringan gitu ya. Ringan di barangnya juga ringan di ongkirnya gitu. Misalkan bisa dicontohkan, dan ini pengalaman saya dulu juga gitu. Saya sempat waktu itu juga jualan air ya. Air yang juga memang waktu itu untuk kesehatan gitu.
satu kardus air itu kira-kira beratnya 12 kilogram, Kak. Waktu saya jualan Hmm, dulu. 12 kilogram, dalam satu kardus itu ada sekitar 12 botol. Nah, setiap satu Masya Allah. botolnya kan kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 650-an mili, 625 mili. Nah, Mm-mm. itu dari satu kardus itu profit saya atau keuntungan saya kurang lebihnya 40.000. Nah, ketika ada customer yang itu kita cuman beda kabupaten aja, Kak. Cuman kalau Mm-mm. kita harus datang sendiri, terbentur di waktu, terbentur tenaga, dan juga terbentur di kaitannya ini ya, untuk kendaraannya ya, Kak. Seperti itu, transportasinya Mm-mm. gitu kan. Nah, akhirnya kita pakai jasa ongkir, kita pakai jasa pengiriman, dan ternyata jatuhnya justru malah lebih mahal daripada produk yang kita jual gitu. Jadi kita katakanlah kasarnya ngomong itu kita malah rugi gitu kan. Iya, Nah, kan ya yang seperti ini dari sisi kita yang jual, kita berpikir kita jualan pasti cari untung. Nah, kalau kita rugi terus gimana? Nah, sementara ketika kita berpikir untuk memenuhi kebutuhan kan customer ya, kita kan sebagai penjual itu harus harus ini ya, Kak. Harus kepada customer itu memberikan servis yang bagus kayak gitu. Nah, kalau betul. awalnya sudah iya, oke, kita kirim, kemudian setelah kita hitung-hitung ongkirnya mahal kan, mau nggak mau ya udah untuk servis kita relakan. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu tadi, kita rugi yang insya Allah kan tidak mengalami percepatan, tidak mengalami pertumbuhan kan ya di bisnis Mm-mm. kita. Karena kan kita rugi. Nah, buat untuk kembali modal ada udah berkurang kan Kak, karena kerugian tadi Iya, ya. Jadi iya. Dan teman-teman, saran saya di dalam bisnis mencari bisnis itu yang bisnis praktis itu yang keempatnya itu adalah kita harus mencari produk yang benar-benar hemat ongkirnya gitu. iya. Jadi yang Dan ini seperti Bun, kami jalan, ya, hemat ongkir ini juga mempengaruhi ke pendistribusian ya. Artinya gini, kita juga lebih cepat dalam mengembangkan bisnis ya kan. Kalau kita jual produk yang hemat ongkir kan tadi bisa ke mancanegara ya, sampai ke luar negeri gitu kan. ya Berarti kan artinya target pasar kita ini produk besar, kita luas gitu ya. Nah, kalau luas, misalnya ya. kita jual produk yang kita itu terbatas karena apa namanya ongkir ya kan. Ya udah jadi kita target pasarnya hanya sekitar kita aja nih, contoh misal saya di Jakarta, berarti ya pangsa pasar saya hanya Jabodetabek gitu. Tapi kalau misal kita jual produk yang hemat ongkir itu bisa mancanegara, saya di Jakarta saya bisa kirim ke Mesir, Sudan, Arab ya, Bisa ya ke Hong dan lain Kong, sebagainya gitu, gitu kan. ya. Dan memang Oke, saat next ini Bunda kita juga lanjut. sudah punya mitra ya Kak. Iya Kita betul. saat ini kan juga sudah punya mitra ya, mitra seperti saya ada mitra di Singapura gitu ya. Oh, Insya masya Allah Allah. seperti itu. Mungkin Kak Anis juga kan punya mitra dan bahkan di bisnis kita juga banyak kan yang ini mereka yang sebelumnya adalah migran ya, tenaga migran yang akhirnya mengenal bisnis ini, mereka kan memilih untuk di sana mereka berbaginya, menambah income-nya juga dengan berbisnis yang kita jalankan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi benar yang disampaikan Kak Anies bahwa dengan hemat ongkir itu tadi membuat pasar kita itu semakin luas gitu loh. Produk kita ini memang banyak peminatnya dan insya Allah dengan banyak peminat dan ongkir yang murah sehingga kita pengirimannya menjadi mudah itu mempercepat bisnis kita. Jadi kalau yang tadi disampaikan di awal kan kita seolah seperti reseller. Nah, tapi ketika kita bisa menjual dalam jumlah besar, berarti kan kita bisa menjadi seorang pengusaha yang besar gitu ya Kak ya. Insya Allah seperti itu Betul. ya. Ya, insya Allah gitu ya. Baik, jadi di sini kita harus pintar-pintar mencari produk yang hemat ongkirnya. Yang insya Allah Ya. dengan hemat ongkir ini kita tidak menjadi khawatir ketika kita mengirimkan produk tersebut sampai ke mancanegara. Nah, Mm-mm. kemudian tips kelimanya itu adalah kita harus pandai juga memilih produk yang tahan lama ya Kak ya. Jadi misalkan Betul. minimalnya 5 tahun gitu ya, yang seperti itu. Jadi pasti kan bertanya, kok harus pilih yang tahan lama sih? Kenapa gitu kan?
Kenapa enggak yang misalkan mungkin bisa bertahan 1 minggu lah atau 1 bulan, itu seperti itu. Nah itu ya harus kita pikirkan teman-teman. Jadi ketika kita berjualan produk, misalkan kayak pizza atau makanan apa gitu ya, makanan kuliner yang lagi tren, lagi disuka gitu ya, tapi ternyata hanya mampu bertahan 3 sampai 5 hari. Nah, seandainya yang pesan itu seperti saya ada di Blitar gini ya, yang pesan itu orang Kalimantan. Nah, padahal sampai di Kalimantan itu bisa 7 hari, Kak. Seperti itu. Wah, Akhirnya apa yang lama ya. terjadi? Iya, bisa yang Kalimantan Timur ya, itu bisa sampai 7, sampai bahkan sampai 10 hari kalau yang naik masuk ke pedalaman itu, Kak. Kayak gitu tuh, kalau kita jualan produk yang katakanlah 1 minggu sudah rusak gitu ya, kan berarti busuk di jalan, rusak di jalan. Artinya kita juga rugi lagi gitu. Jadi insya Iya, Allah kan kita memilihnya ya Kak ya, memilih produk yang tahan lama, ya ini akan menjadi sebuah keuntungan buat kita gitu. Jadi apalagi untuk pemula kan masih belajar ya Kak, belajar menawarkan, belajar bagaimana sih cara menjualnya gitu kan. Terus kita juga masih belum tahu pasarnya seperti apa gitu. Jadi ketika kita beli produk yang kita jual itu tidak tahan lama, terus dengan kita masih karena pemula yang masih mencari-cari pasarnya, terus bagaimana trik-triknya kita menawarkan, menyampaikan seperti itu ya. Nah itu kan membuat kita was-was ya. Ini nanti kalau nggak betul. laku gimana? Ini nanti kalau busuk gimana? Ini nanti kalau rusak bagaimana? Nah makanya tip yang kelima adalah cari produk yang bisa tahan lama. Iya. Seperti itu. Kan Oke, Bun. karena ya, Ini kita waktunya 3 menit lagi nih, Bun ya. Eh, oke. mungkin bisa Bunda ulas lagi nih. Kan ada teman-teman yang baru gabung juga nih ya, nggak Hmm, belum ikut dari awal. Boleh mungkin diulas lagi, Bunda. Tadi 5 tips yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima tadi. ya. Oke. Terbatas waktu ya, teman-teman. Jadi Iya, betul. ini mengulas lagi, mungkin ada yang baru gabung. Jadi untuk kita sebagai pemula, ketika kita berbisnis itu kita harus mempunyai kriteria di dalam memilih bisnis. Nah, saya dan Kak Anis tadi menyampaikan bahwa di dalam bisnis praktis ini kita punya 5 tip, teman-teman. Jadi tip yang pertamanya adalah manfaat daripada produk. Jadi seperti itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kak Anis ya, secara jelas gitu. Kemudian yang keduanya, kita harus memilih produk yang marginnya tinggi, jadi yang keuntungannya tinggi. Jadi ya itu tadi akhirnya membuat lebih cepat untuk apa membesarkan daripada bisnis kita ini. Lanjut yang ketiganya, yaitu kita harus memilih yang repeat ordernya juga tinggi atau Tinggi. cepat gitu. Terus kemudian yang keempatnya, kita memilih produk yang hemat ongkirnya, deliverable gitu ya. Jadi bisa Mm-mm. dikirim ke mancanegara dan kita tidak usah pusing memikirkan nanti pas ongkirnya lebih mahal daripada produknya sendiri gitu kan. Nah, yang terakhirnya, yang kelima adalah yang tahan lama gitu. Tahan lama dan ketika tahan lama itu misalkan seandainya terjadi sesuatu gitu ya yang kalau kita menjual produk kesehatan, kita konsumsi sendiri, itu juga ada manfaat kesehatan buat kita, ada manfaat positif buat tubuh kita gitu. Jadi ya itu ada 5 itu tadi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa memahami dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, menjadi inspirasi teman-teman untuk mencari bisnis yang prioritas gitu ya. Mungkin seperti itu Kak Iya. Anis. Ya, Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Enda, Masya Allah luar biasa banget penjabarannya ya. Dan buat teman-teman ya yang masih punya pikiran jadi pengusaha itu tidak mudah, menjadi pengusaha itu harus punya modal besar ya. Teman-teman harus tahu bahwa banyak sekali bisnis ya, kita tidak perlu produk modal yang besar, tidak perlu sewa toko, sewa ruko, tidak perlu produksi. Jadi fokusnya hanya menjual, fokusnya hanya menawarkan. Nah, ini alhamdulillah saya dan juga Bunda Enda ini melakukan hal yang sama. Jadi kita ini adalah reseller ya. Meskipun kita reseller, tetapi kita alhamdulillah pendistribusiannya sudah sangat besar ya Bunda ya. Jadi ya. eh, bahkan saya sampai buat ebook nih
Teman-teman mungkin nanti yang ingin ebook saya bisa DM saya ya. Itu saya bikin ebook tentang income reseller rezeki meluber gitu ya. Jadi di situ saya jelaskan bagaimana saya seorang reseller yang mempunyai income lebih besar daripada saya waktu jadi karyawan di salah satu perusahaan BUMN gitu. Nah, alhamdulillah nggak terasa kita sudah 40 menit nih teman-teman ya. Ya. Sudah nggak kerasa juga ya kan, semuanya sudah kita sampaikan mulai dari mindset, tentang mindset pengusaha, kemudian sampai ke tips ya untuk pemula gitu ya. Insya Allah bisnis praktis bisa dijalankan di rumah ya, nggak perlu pakai sewa toko dan sebagainya macamnya. Kita hanya fokus marketing dan marketing, untuk fokus menawarkan dan menjual. Oke, alhamdulillah. Terima kasih nih untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini, masya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa menjadi solusi untuk teman-teman semua yang lagi kebingungan, ya, yang lagi cari-cari inspirasi. Kemudian mudah-mudahan teman-teman bisa mengajarkan, bisa menginformasikan kembali ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Ya, kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Allah ridho ya, menjadi kebaikan untuk saya dan juga Bunda Endah. Insya Allah nanti minggu depan juga kita akan ada lagi program-program seperti ini ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua untuk standby ya. Setiap minggunya insya Allah kita akan ada live Instagram untuk membahas tentang bisnis-bisnis apapun itu. Jadi nanti sesinya bisa ada tanya jawab, bisa sesi sharing seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu ya tentang bisnis saya dan juga Bunda Endah ya, bisa teman-teman hubungi saya di Instagram saya @kakanis.id ya, @kakanis.id. Dan untuk Bunda Endah yang teman-teman ingin bertanya dengan beliau adalah seorang bidanpreneur ya, bisa untuk follow akunnya @endahana0712 ya. Endah. Betul ya Bunda ya? 0712. Iya, oke. Jadi buat teman-teman yang kepo sama bisnis kita berdua, silahkan teman-teman langsung DM di @kakanis.id dan @endahana ya, @endahana0712 ya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata teman-teman ya. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu mau belajar bersama kita. Juga terima kasih buat Bunda Endah yang sudah mau meluangkan waktu berbagi dengan teman-teman dan memberikan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih.